Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tarisa Anggraini, NIM E2019-2149, kelas Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember. Judul makalah ini yaitu Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam. Tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dari judul Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam, saya akan menjabarkan 4 tema, yaitu yang pertama yaitu pengertian dari kebijakan fiskal, yang kedua tujuan dari kebijakan fiskal, yang ketiga sejarah kebijakan fiskal, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian untuk mencapai kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan ekonomi. Sedangkan menurut Sadono Sukirno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit, atau surplus. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal. Dalam pandangan ekonomi Islam, pendapatan dan anggaran merupakan alat yang efektif untuk mencapai tujuan ekonomi makro. Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah menurut Sukirno yaitu tujuan yang bersifat ekonomi, sosial, dan politik, yaitu dengan 1. Menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Kedua, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Ketiga, memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan dalam masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Kelima, menghindari masalah-masalah sosial, keamanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan kestabilan politik. Tujuan yang paling utama yaitu untuk menentukan arah, tujuan sasaran, dan prioritas nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa, seperti mendorong melaju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, yang jelas dapat mengurangi pengangguran, dan menjaga stabilitas harga barang atau jasa agar terhindar dari inflasi. Yang ketiga, sejarah kebijakan fiskal. Sebenarnya kebijakan fiskal telah dikenal sejak lama dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Pernah sekali mengalami defisit, yaitu sebelum Perang Hunain, namun segera dilunasi setelah perang. Di zaman Umar dan Utsman radhiyallahu an, malah APBN itu mengalami surplus. Dengan tidak ada defisit berarti tidak ada uang baru. Dan ini berarti tidak akan terjadi inflasi yang disebabkan ekspansi moneter. Inflasi itu terjadi di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin akibat turunnya pasokan barang ketika musim pacaklik atau ketika keempat yaitu bentuk kebijakan fiskal. Menurut Sukirno, bentuk kebijakan fiskal itu dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu penstabil otomatik. Penstabil otomatik itu merupakan bentuk sistem fiskal yang berlaku secara otomatis untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam suatu perekonomian yang modern, perlu adanya kebijakan harga minimum atau sistem pengendalian harga. Tujuannya untuk menstabilkan harga dan pendapatan serta
membantu mengurangi fluktuasi kegiatan ekonomi. Sedangkan pengertian kebijakan fiskal diskresioner yaitu langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang tujuannya itu untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah. Kebijakan itulah yang paling efektif dalam menekan tingkat inflasi. Dari kebijakan fiskal diskresioner ada dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansi. Bentuk kebijakan ini menambah pengeluaran pemerintah dengan mengurangi tingkat persentase pengenaan pajak atau mengurangi beban sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal kontraksi tujuannya itu mengatasi inflasi atau menurunkan tingkat inflasi sehingga menjamin agar kesempatan kerja tercapai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.